Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan analisis vibrasi. Penjelasan ini didasari dari pertanyaan, apa itu analisis vibrasi? Bagaimana analisis vibrasi bekerja? Jadi cara kerja dari analisis vibrasi. Lalu analisis vibrasi berfungsi untuk apa? Nah, di sini kita mulai. Analisis vibrasi adalah salah satu metode condition monitoring atau pemantauan kondisi mesin dalam mendiagnosis sebuah mesin. Jadi mendiagnosis kondisi ya, apakah mesin tersebut dalam keadaan performanya baik atau buruk, lalu di mana kerusakannya, di mana posisi kerusakannya. Nah, itu menggunakan analisis vibrasi. Kita masuk pada contoh di sini. Kerusakan mesin dapat menghambat proses produksi sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan, mulai dari biaya, tenaga, dan waktu. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui tanda-tanda kerusakan pada komponen-komponen mesin seperti bearing, gears, dan lain-lain? Di sini contohnya ada sebuah bearing yang rusak dan roda gigi yang rusak. Pada bearing ini kerusakan ada pada inner bearing. Di ring dalamnya mengalami permukaannya sudah terdapat luka-luka ya, sudah rusak. Begitu juga di sini ada roda gigi yang mengalami kerusakan di beberapa giginya. Lalu bagaimana untuk mendeteksi atau menemukan kerusakan-kerusakan ini? Jika bearing mengalami kerusakan di innernya atau mungkin di bola bearingnya atau di outernya, terus misalkan di roda gigi, solusinya mungkin dengan cara dahulu itu membongkar dari mesin tersebut, karena ini kan part-part yang ada di dalam mesin. Jadi manualnya kita bisa bongkar, lalu kita bisa cek satu persatu apakah kondisi fisiknya itu sudah rusak atau belum. Namun di sisi negatifnya, cara tersebut memerlukan waktu yang sangat lama, jadi tidak efektif untuk dilakukan. Nah, ada metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kerusakan-kerusakan di setiap komponen seperti ini, yaitu menggunakan analisis vibrasi. Di pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui tanda-tanda kerusakan setiap komponen mesin menggunakan analisis vibrasi, sehingga kita dapat mengukur proses perbaikan untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut. Jadi di sini seperti bola bearing, terus ada ringnya yang mengikat ini, terus ada inner ring, terus outer ring, dan seperti komponen roda gigi. Jadi setiap komponen ini akan menghasilkan sebuah pola getarannya masing-masing. Jadi pola getaran yang dihasilkan oleh inner ring dengan outer ring itu polanya berbeda, jadi memiliki karakteristik getaran yang berbeda. Jadi roda gigi dan bearing itu memiliki pola getaran masing-masing. Contohnya pada di sini ya, untuk animasi ini. Di sini misalkan kita mengacu pada sebuah poros. Nah, misalkan kita asumsikan poros ini tidak misalignment. Jadi sempurna ya, tidak ada misalignment. Lalu kita tempelkan sensor. Nah, sensor ini akan menangkap pola getaran yang dihasilkan seperti yang di grafik sebelah kanan ini. Jadi di sini terlihat seberapa besar amplitudenya, lalu berapa frekuensinya. Karena pada setiap gelombang itu karakteristik yang penting untuk kita ketahui adalah sebuah amplitudo, lalu frekuensinya berapa, dan biasanya juga mengacu pada fasenya. Di sini kita ketahui, di sini amplitudonya terlihat masih kecil ya, lalu dengan frekuensi yang sekian. Jadi setiap komponen di sini misalkan mengacu pada suatu titik di poros akan menghasilkan pola getarannya seperti ini. Jadi dengan menggunakan analisis vibrasi, kita dapat mengetahui bagaimana kejadian di dalam mesin. Jadi bagaimana komponen-komponen di dalam mesin itu mengalami kerusakan ya. Jadi kita bisa memantau
part-part yang ada di dalam mesin, yang bahkan yang sangat sulit, yang sangat kompleks seperti misalkan gearbox. Nah, kita akan bisa mengetahui jadi vibrasi ini, pola vibrasi ini mengacu pada part yang mana. Jadi dengan itu kita akan mengetahui kondisi dari part di dalam mesin itu seperti apa. Misalkan di sini ada sebuah gearbox. Dan di sini setiap gearnya, setiap komponen akan mengeluarkan pola vibrasinya masing-masing. Seperti misalkan ada di sini ada gear pertama, lalu ada gear kedua, lalu gear yang ini akan mengeluarkan pola vibrasinya masing-masing. Nah, untuk gearbox di sini ada juga frekuensi tautan antara gear yang disebut gear mesh frekuensi. Jadi ada gear mesh frekuensi 1, gear mesh frekuensi 2. Dan di sini ada bearingnya, dan di setiap bearing ada 4 komponen, ada outer ring, ada inner ring, terus ada cangkang dari bola bearingnya, terus ada bola bearingnya tersebut. Semua komponen-komponen tadi dapat kita ketahui, dapat kita lihat kondisinya melalui vibrasi. Jadi vibrasi yang dikeluarkan dari setiap komponen itu dapat kita lihat menggunakan alat analisis vibrasi. Jadi di sini pada dasarnya setiap mesin yang berputar pasti menghasilkan vibrasi. Setiap komponen-komponen mesin menghasilkan pola getarannya masing-masing. Pergerakan tunggal akan menghasilkan gelombang sinus yang memiliki satu frekuensi dan satu amplitude. Nah, seperti ini ya. Nah, pergerakan tunggal jika kita mengacu pada satu referensi akan menghasilkan jadi satu frekuensi, satu amplitude. Vibrasi yang berasal dari beberapa komponen memiliki frekuensi berjumlah sama dengan banyaknya komponen. Nah, jika ada banyak komponen, otomatis nanti akan menghasilkan banyak gelombang sinus yang dihasilkan juga. Ini hanya satu, misalkan ini kita ambil semua, nanti akan banyak gelombang sinus seperti ini. Nah, masuk pada ini simulasi berikutnya. Jadi di sini ada sebuah pompa, satu set pompa. Jadi analisis vibrasi menunjukkan secara detail tentang apa saja yang terjadi dalam mesin ketika beroperasi. Analisis vibrasi memudahkan kita dalam menguraikan sinyal yang terekam dari sebuah sensor menjadi sinyal individual atau disebut individual frekuensi yang berkaitan dengan setiap komponen mesin. Nah, contohnya di sini dilakukan pengukuran vibrasi pada sebuah pompa. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, jadi setiap komponen pada pompa ini seperti kipas dari motornya, terus ada di sini ada rotor, di sini ada kopling ya, kopling, lalu ada pompanya sendiri. Nah, ini akan menghasilkan vibrasi yang berbeda-beda. Jadi di setiap kerusakan yang terjadi pada setiap komponen ini, nanti karakteristik vibrasi yang dihasilkan akan berbeda. Nah, di sini bagaimana, secara singkat saya jelaskan bagaimana mengukur sebuah mesin. Sekarang mesinnya adalah ini ya, satu set pompa. Nah, melihat karakteristik dari getaran, pergerakannya ada 3 sumbu. Pertama ada sumbu seperti ini. Misalkan kita ingin melihat di sumbu sensor yang terletak di sini, ini mengarah berarti pada sumbu vertikal. Jadi vertikal karena pergerakan dari vibrasi itu berbeda-beda di setiap sumbunya. Jadi arah vertikal nanti akan setiap ke kerusakan. Misalkan kerusakannya adalah ambalan, nanti di sumbu vertikalnya vibrasinya seperti ini. Terus di sumbu horizontal akan ada perbedaan. Lalu ada di aksial juga, itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Maka kita dalam mengukur sebuah getaran, idealnya itu kita lakukan di setiap sumbunya. Jadi ada 3 sumbu, sumbu vertikal, horizontal, dan aksial, untuk mengetahui pergerakan dari setiap sumbunya. Jadi di sini kita ukur, atau misalkan terpaksa tidak bisa mengukur, biasanya kita gunakan sumbu yang dapat diukur saja. Misalkan pada sumbu horizontal ini tidak bisa dilakukan karena mesinnya berdempetan dengan mesin yang lain, maka kita bisa pasangkan di vertikalnya atau di aksialnya. Lalu untuk mengukur, kita juga perlu mengukur di setiap posisi bearingnya. Di sini misalkan ada 4 bearing ya, dari 1, 2, 3, 4. 3, 4 di sini.
Nah, kenapa perlu kita ukur? Karena kita ingin mengambil ya sedekat mungkin sumber vibrasi yang terjadi. Misalkan kita ingin kita mengukur di ujung sini, di bearing yang ujung di sebelah motor, kita ukur. Nanti ke karakteristik yang muncul kan, misalkan kerusakannya adalah anbalan pada fan, maka pasti yang muncul terbesar adalah di sini. Kalau kita mengukurnya di bearing ini belum tentu kerusakan anbalan pada fan ini akan ikut terekam ketika kita mengukur di bearing sebelah sini. Mungkin bisa saja kopling yang digunakan itu adalah flexible kopling, jadi rambatan vibrasi yang diteruskan itu akan sangat berkurang besar. Jadi di setiap bearing perlu kita ambil pengukuran. Di bearing 1 di 3 sumbu, horizontal, vertikal, dan aksial. Terus bearing 2 juga sama, horizontal, vertikal, dan aksial. Terus di bearing 3, bearing 4, agar mendapatkan data yang ini ya, ideal untuk kita analisis, untuk mendiagnosis dari pompa ini. Jadi ketika kita mengukur pada sebuah mesin, kita ukur. Nah, nanti data yang didapatkan seperti yang tadi ya. Jadi misalkan ada satu referensi saja yang kita ambil di sini, yang lainnya kita abaikan. Nah, nanti gelombang itu akan muncul seperti ini. Jadi satu gelombang sinus yang memiliki satu amplitude, dan satu frekuensi. Jadi seperti ini ya. Ini kalau kita mengacu pada satu referensi saja, yang lain kita abaikan. Nah, pada kenyataannya nanti kita mengukur, misalkan kita ukur. Nah, semua sumber vibrasi itu akan direkam oleh sensor ini dan diteruskan ke alat ya, akan menjadi grafik. Nah, grafik ini disebut dengan grafik time domain atau di grafik zona waktu ya, zona waktu terhadap amplitude. Nah, disebut ini time domain, atau sebutan lain juga namanya waveform. Semua komponen, jadi semua vibrasi itu akan terekam menjadi grafik time domain ini. Jadi di sini misalkan ada bearing, getaran dari bearing, getaran dari rotor, getaran dari fan-nya. Nah, semua akan terbentuk direkam ya, diambil menjadi sebuah grafik time domain. Nah, untuk grafik seperti ini kelemahannya kita akan sulit ya menentukan setiap sumber getarannya. Jadi kita untuk memisahkan, misalkan pada puncak yang ini miliknya komponen mana, itu akan kita tidak bisa untuk menganalisis seperti itu. Jadi di sini semua ditampilkan dan kita tidak tahu dari untuk individual sinyalnya. Jadi misalkan rotor ini menghasilkan getaran yang mana, frekuensinya. Jadi kita di sini tidak tahu. Di sini kita hanya mengetahui amplitude dan waktu. Jadi setiap getaran terjadi per waktunya ya. Jadi ketika kita mencari setiap getarannya, di sini kan karena ada banyak getaran yang terjadi, banyak getaran yang dijumlahkan. Jadi kita tidak bisa memisahkan. Jadi getaran ini miliknya komponen A misalkan, yang getaran ini milik komponen B. Nah, itu tidak dapat dilakukan pada fungsi time domain. Namun di beberapa kasus, misalkan kerusakan roda gigi, grafik time domain ini juga berguna untuk menganalisis kerusakan dari roda gigi, karena nanti akan membuat juga pola tersendiri ketika roda gigi itu rusak terus bertemu ya. Nanti akan polanya memiliki pola yang ciri khasnya sendiri. Jadi pola time waveform atau time domain ini juga berguna pada beberapa kasus kerusakan yang kita bisa jadikan dukungan untuk data diagnosis kita. Lalu lanjut. Nah, tadi kan untuk menganalisis data ini kan susah karena di sini ada banyak referensi dan ditampilkan dalam bentuk time domain. Kita hanya tahu amplitudenya dan pola getarannya dari semua komponen di waktu tertentu.
Untuk solusinya biasanya pada alat analisis vibrasi itu sudah dibekali dengan algoritma pemisah. Jadi algoritma yang disebut adalah fast Fourier transform, yang datanya nanti disebut dengan spektrum. Jadi spektrum dihasilkan dari data time domain. Pada dasarnya setiap komponen akan menghasilkan frekuensi tunggal. Spektrum membuat setiap sumber vibrasi mudah untuk dilihat. Nah, cara kerja dari FFT tadi, fast Fourier transform, intinya membuat grafik time domain ini menjadi frekuensi domain, sehingga kita bisa melacak jadi frekuensi mana saja yang sudah keluar dan mana seberapa besar amplitudenya. Nah, sebagai prosesnya bisa ditunjukkan di gambar ini. Jadi time domain ketika kita mengukur data awalnya adalah yang kita dapatkan adalah time domain. Dari time domain ini lalu menggunakan algoritma fast Fourier transform itu memisahkan setiap gelombangnya. Jadi kita pisahkan setiap gelombangnya dengan frekuensinya masing-masing. Jadi kita sudah mengukur ini, maka di sini kita pisahkan ya, ada beberapa gelombang sinus. Nah, nanti gelombang sinus ini akan ditampilkan dalam bentuk frekuensi domain. Atau cara lain, kalau yang time domain ini kita lihat dari sisi yang sebelah sini. Dengan kalau data spektrum atau frekuensi domain kita lihat dari sebelah sini. Nah, di sini kita mengetahui untuk misalkan di sini yang muncul 1x. Nah, 1x ini maksudnya adalah satu kali ya, satu one time atau satu kali. Satu kali ini mengacu pada fundamental frekuensi dari mesin yang kita ukur. Jika misalkan satu kali, misalkan mesin ini ya, RPM-nya adalah 1500, jadi 1500 RPM. Maka satu kali dari yang dimaksud ini adalah ya 1500 RPM. Terus di sini ada dua kali berarti ya dua kali satu kalinya, karena satu kalinya kan 1500 RPM. Maka dua kalinya adalah 3000 RPM. Terus tiga kalinya tinggal dikalikan ya, 3 kali 1500 4500 dan seterusnya. Dan biasanya untuk frekuensi ini tampilannya adalah satuannya adalah hertz. Jadi kalau 1500 kita mau jadikan hertz, itu tinggal dibagi 60. 1500 dibagi 60. Nah, hasilnya adalah 25 hertz. Maka satu kalinya nanti misalkan referensi RPM-nya adalah 1500 RPM. Nah, di sini nanti muncul jika ada masalah pada misalkan fan-nya ini ada unbalance. Jadi unbalance fans, maka nanti akan muncul satu kalinya dengan amplitude yang besar. Di sini satu kalinya adalah 25 Hz. Lalu dua kalinya tinggal dikalikan berarti 50 Hz. Terus 75 Hz dan seterusnya. Nah, jadi kita dapat mengetahui kerusakan di mana letak komponen mesin yang bermasalah dari grafik spektrum, karena kita dapat melacak setiap frekuensi yang muncul pada getaran yang terjadi saat kita mengukur. Jadi di sini misalkan yang tadi ya sudah disebutkan satu kalinya muncul, terus dua kali, 5 kali dan seterusnya. Nah, setiap pola ini itu adalah mengindikasi kerusakannya masing-masing. Jadi misalkan satu kali ininya besar, itu kerusakannya apa? Nah, itu semua ada ini ya panduannya. Kita lanjut. Jadi kondisi kerusakan yang berbeda menghasilkan pola yang berbeda. Kita sering mengungkapkan pola-pola tersebut dengan satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, seperti ini tadi, satu kali, dua kali, tiga kali, 5 kali. Nah, kalinya itu masih mengacu pada frekuensi mesinnya. Ini misalkan tadi ya motornya sebesar 1500 RPM, maka satu kalinya ya 1500 RPM atau sebesar 25 Hz. Atau dalam harmonik, maksudnya harmonik itu harmonik ya, jadi perulangan kelipatannya. Misalkan satu kali nanti akan muncul satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, 5 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dan seterusnya. Nah, itu disebut harmonik.
atau dari 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali. Nah, itu harmonik. Dan juga dalam bentuk sideband. Nah, sideband ini nanti akan ada spektrum yang muncul di samping-samping dari spektrum utamanya. Sideband ini biasanya mengacu ke kerusakan roda gigi. Ini muncul kerusakan roda gigi. Nah, contohnya di sini untuk data spektrum. Jadi mungkin pada realnya tidak seperti ini ya. Jadi spektrum itu nanti semua memunculkan semua gelombang-gelombang yang terjadi di setiap frekuensi. Jadi semua dimunculkan. Nah, mungkin di sini ini sudah difilter, jadi yang dimunculkan hanya yang dominan. Misalkan yang dominan 1 kali. Nah, ketika kita mengukur mesin seperti ini, didapatkan data spektrum seperti ini. Nah, untuk masalah anbalan tadi ya, anbalan itu adalah munculnya 1 kali ya di radial. Sama juga di aksial juga sama 1 kali. Untuk anbalan 1 kali. Jadi sama, misalkan ini 25 Hz 1 kalinya, maka di 25 Hz nanti muncul garis spektrum dengan amplitude ini ya, dengan tertentu nilainya. Nah, di sini anbalan itu 1 kali. Lalu misalkan ada masalah pada ini porosnya mungkin tidak lurus, mungkin ada bending, lalu ada misalkan misalignment paralel atau misalignment angular. Itu nanti hasil spektrumnya seperti ini. Jika terjadinya paralel misalignment, maka akan muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan 1 kali, 2 kali itu juga mengacu ke misalignment. Nah, di posisi radial, jadi horizontal dan vertikal. Lalu ada masalah seperti rotating looseness, misalkan ada di bearing misalkan tidak mencekram sempurna pada housingnya. Jadi terjadi seperti loosing ya, loosing pada bearing. Itu juga termasuk rotating looseness. Nah, ciri khasnya nanti akan muncul harmonik dari spektrumnya. Jadi harmonik dari 1 kalinya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya itu muncul. Ditambah dengan adanya ini ya, floating dari spektrum. Di sini seperti ini yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, ini masalahnya adalah rotating looseness. Lalu ada outer race defect, jadi kerusakan pada outer race di bearing ya, outer ring, outer race. Nah, ini ciri khasnya seperti ini ya. Di sini ada BPFO muncul. Di sini outer race-nya kan muncul spektrum, muncul amplitudenya pada frekuensi. Nah, di sini nanti untuk perhitungan biasanya sudah disediakan oleh pembuat bearingnya. Jadi seperti misalkan ada pembuat bearing, ada SKF, terus ada NTN. Nah, itu nanti ketika membeli bearing pasti kita diberikan data frekuensi setiap komponennya. Jadi frekuensi di katalognya ya, ada frekuensi inner race-nya, terus outer race, terus ball bearingnya, lalu ada juga yang mengikat ball bearing tersebut, ada cangkang frekuensinya juga. Nah, di sini seperti ball bearing frekuensi ya, ini BPF, ball spin frekuensi. Nah, ketika bola bearingnya terindikasi ada masalah atau mungkin ada yang luka, nah, nanti juga akan muncul. Nah, di sini juga akan kemungkinan bisa muncul 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya. Lalu ada resonance. Nah, ketika resonance terjadi akan hasil spektrumnya seperti ini. Jadi muncul amplitudo di 1 kalinya. Di sini hanya saya sebutkan beberapa kerusakan. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang dapat dideteksi atau dianalisis oleh analisis vibrasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau masukan bisa dikirimkan di kolom komentar.